Halo teman-teman semua, kali ini kita akan menonton bersama video tentang peningkatan pemahaman fraud di daerah Papua. Untuk itu, simak baik-baik ya. Survei fraud di Indonesia tahun 2019 yang dilakukan oleh Association of Certified Fraud Examiners atau ACFE Indonesia Chapter menyatakan bahwa jumlah kasus fraud di Indonesia pada tahun tersebut menyentuh angka 239 kasus, yang mana 50 kasus terjadi untuk jenis fraud penyalahgunaan aset, 22 kasus untuk jenis fraud laporan keuangan, dan yang terbanyak adalah jenis fraud korupsi dengan jumlah total 167 kasus. Dari total kasus fraud tersebut menyebabkan kerugian negara yang cukup besar, yaitu sekitar 873 miliar 430 juta. Jenis fraud korupsi menghasilkan total kerugian paling besar, yaitu 70%, diikuti dengan penyalahgunaan aset 21%, dan fraud laporan keuangan 9%. Dari survei tersebut, kita mendapatkan kesimpulan bahwa jenis fraud yang dominan terjadi di Indonesia adalah korupsi. Hal ini dapat kita jumpai di berita-berita terkini seperti kasus korupsi Garuda Indonesia, bawang putih, dan impor baja. Nah, bagaimana dengan kondisi fraud di Provinsi Papua? Sepanjang tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, terdapat 39 kasus yang terjadi yang melibatkan 75 orang tersangka, dengan total kerugian mencapai 174,9 miliar. Dan rata-rata kerugian setiap tahunnya di tanah Papua yaitu 58,2 miliar. Jumlah fraud yang begitu banyak terjadi di tanah Papua disebabkan oleh banyaknya penyebab yang antara lain adalah: pertama, pemerintah daerah, kabupaten atau kota resistensi atau melakukan penolakan dalam hal mempelajari atau bahkan menerapkan manajemen risiko fraud. Yang kedua, cakupan tindakan preventif berupa sosialisasi atau penugasan tidak cukup menjangkau seluruh wilayah kabupaten atau kota di Provinsi Papua. Hal ini mengakibatkan indeks efektivitas pengendalian korupsi di pemerintah Papua masih rendah. Hal ini ditandai dengan November 2021 hanya Kabupaten Merauke yang baru mencapai indeks efektivitas level 2. Terjadinya penyebab-penyebab ini yang mengakibatkan munculnya banyak kasus fraud berakar kepada pemahaman fraud di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Papua yang masih rendah. Oleh karena itu, video grafis ini diharapkan dapat menyelesaikan akar masalah tersebut. Kita pasti sudah sering mendengar kata fraud. Yang kita tahu artinya adalah kecurangan. Namun secara terminologi, fraud adalah tindakan yang sengaja untuk menipu pihak lain, di mana korban akan mengalami kerugian dan atau pelaku mendapat keuntungan. Lain halnya secara perspektif hukum, definisi fraud disandarkan pada definisi korupsi yang mengacu kepada ketentuan tentang tindak pidana korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Di buku Fraud Risk Awareness Training yang ditulis oleh K.H. Spencer dan John Wiley & Sons tahun 2012 dijelaskan bahwa fraud adalah setiap tindakan atau kelalaian yang disengaja yang dirancang untuk menipu orang lain, mengakibatkan korban menderita kerugian dan atau pelaku memperoleh keuntungan. Setelah mengetahui definisi fraud, kita perlu tahu pembagian jenis fraud agar dapat mengklasifikasikannya. Association of Certified Fraud Examiners membagi fraud menjadi 3, yaitu penyelewengan aset, kecurangan laporan keuangan, dan korupsi. Penyelewengan aset adalah fraud yang melibatkan pencurian atau penyalahgunaan aset organisasi. Contohnya, pencurian tanaman, persediaan atau uang tunai, pemalsuan faktur, manipulasi rekening piutang, dan atau penggajian. Contoh modus yang terjadi di salah satu kabupaten atau kota di Papua adalah penyalahgunaan aset daerah, yang skenario kecurangannya adalah memanfaatkan aset milik daerah tidak untuk kepentingan organisasi, melainkan untuk memperoleh keuntungan secara pribadi. Pihak yang berkaitan dengan kasus-kasus fraud ini adalah penguasa anggaran atau kuasa pengguna anggaran dan bagian umum, yang risiko ini bisa terjadi ke masing-masing OPD di pemerintah daerah Papua. Atas modus fraud ini akan berdampak terhadap kerugian keuangan daerah. Jenis fraud yang kedua adalah kecurangan laporan keuangan, yang dapat diartikan sebagai fraud yang membuat pernyataan palsu atau penyangkalan di dalam laporan. Contohnya adalah manipulasi, pemalsuan atau perubahan laporan keuangan, pemalsuan data, dan salah penerapan prinsip secara sengaja. Bentuk modus yang dapat terjadi terkait jenis fraud ini adalah rekayasa laporan realisasi anggaran
dengan skenario kecurangan berupa merekayasa laporan keuangan dikarenakan sejumlah kejadian kecurangan dengan berusaha menyajikan informasi penggunaan anggaran sesuai dengan apa yang diharapkan. Pihak-pihak yang berkaitan dengan fraud ini adalah penguasa anggaran atau kuasa pengguna anggaran dan bendahara. Risiko ini bisa terjadi ke masing-masing OPD di pemerintah daerah Papua dan akan berdampak terhadap kredibilitas organisasi menjadi buruk. Korupsi sejatinya memiliki artian yang sangat luas, tetapi secara sederhana dapat dijabarkan, yaitu pemberian atau penerimaan suap, penyalahgunaan informasi milik organisasi yang bersifat rahasia, serta adanya konflik kepentingan dan praktik kolusi dalam pelaksanaan tender. Contoh modus yang berisiko terjadi di pemerintah daerah Papua adalah menerima sejumlah uang atau barang atau fasilitas dari pihak tertentu dengan tujuan dapat dipermudah atau diberikan bantuan yang tidak seharusnya terkait dengan hal-hal yang menjadi tupoksinya. Modus ini terjadi berkaitan dengan PA atau KPA selaku pimpinan OPD dan jajarannya. Risiko ini dapat dialami oleh masing-masing OPD, yang dampak ditimbulkannya berupa reputasi dan kredibilitas organisasi menjadi buruk, serta budaya kerja yang tidak baik. Kita telah mengetahui definisi fraud dan pembagiannya. Kita perlu tahu juga nih terkait apa sih penyebab fraud itu terjadi. Pada tahun 1953, Donald Christie memperkenalkan fraud triangle sebagai penyebab fraud, yang kemudian pada tahun 2011 oleh Crow Howard dilakukan penambahan komponen penyebab, sehingga diperkenalkanlah teori fraud diamond. Lalu pada tahun 2016, Haryono Umar menambahkan satu komponen lagi, sehingga saat ini dapat dikatakan bahwa penyebab dari fraud adalah fraudster, yaitu tekanan, peluang, rasionalisasi, kemampuan, dan integritas. Korupsi yang merupakan kasus fraud yang dominan terjadi di Indonesia memiliki detail perihal penyebab terjadinya korupsi tersebut yang dibagi menjadi faktor internal dan eksternal, yaitu untuk internal, faktor penyebabnya adalah sifat tamak atau serakah, gaya hidup konsumtif, moral yang lemah. Sedangkan untuk faktor eksternalnya adalah aspek sosial seperti keluarga, budaya di masyarakat, dan tekanan sosial. Aspek politik, yang mana tujuannya untuk menciptakan money politik. Aspek hukum, seperti adanya celah hukum, pasal multitafsir, dan sanksi yang tidak sebanding. Aspek ekonomi, yang sebenarnya berhulu di sifat serakah dan moral yang buruk. Terakhir adalah aspek organisasi. Organisasi tersebut memiliki andil dengan cara membuka peluang terjadinya korupsi. Selain 5 penyebab atau fraudster tersebut yang menyebabkan fraud, kecurangan laporan keuangan memiliki pendetailan penyebab yang antara lain adalah financial target, ineffective monitoring, audit report, dan change of director. Setelah kita mengetahui kasus fraud yang dominan terjadi di Indonesia yaitu korupsi, untuk wilayah Papua, jenis fraud yang dominan terjadi juga korupsi, dengan perincian berupa pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan penelitian Indonesian Corruption Watch atau ICW, jumlah kasus PBJ yang terjadi di tanah Papua tahun 2018 dan 2019 merupakan 50% dari total jumlah korupsi, yaitu 10 kasus. Sepanjang tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, ada sebanyak 8 kasus PBJ yang terjadi atau sekitar 33,3% dari total jumlah korupsi. Nilai kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindakan tersebut sebesar 54,3 miliar. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut sekitar 70% modus tindak pidana korupsi di Papua terjadi dari pengadaan barang dan jasa atau PBJ, sehingga PBJ pun cuma jadi formalitas karena sudah diatur semua di awal, yang mana maksudnya adalah pada beberapa PBJ ada kontraktor yang ditunjuk, sehingga ditandai proyek ini pemiliknya si A, lalu proyek selanjutnya si B. Melihat dari kacamata besar, kita bisa menemui banyak contoh kasus fraud terjadi di Papua, baik di media massa maupun di media sosial. Seperti buron kasus korupsi pengadaan mesin genset Papua, 21 miliar ditangkap di Menteng. Atas kasus ini dapat kita analisis kemungkinan risiko yang terjadi adalah markup harga perkiraan sendiri atau HPS atau pungutan kepada pengguna layanan, dengan skenario berupa menyusun dan menetapkan HPS tidak berdasarkan satuan harga yang berlaku di pasaran, dan cenderung melebihi batas kewajaran atau menetapkan biaya tanpa dasar kepada pengguna layanan dengan menjanjikan layanan ekstra. Modus seperti ini bisa terjadi karena kasus ini terindikasi dilakukan korupsi pada saat tahap pelaksanaan, yaitu pada saat proses biaya angkut barang dari pelabuhan ke lokasi. Contoh kasus yang lain adalah
KPA Papua diduga lakukan pembelian obat ilegal senilai 5 miliar. Kasus ini dapat kita analisis merupakan risiko atas intervensi pemilihan penyedia atau penyalahgunaan aset daerah dengan skenario penyedia telah ditentukan oleh pihak tertentu sebelum pelaksanaan seleksi, sehingga pada prosesnya seleksi hanya berjalan secara formalitas atau memanfaatkan aset milik daerah tidak untuk kepentingan organisasi, melainkan untuk memperoleh keuntungan secara pribadi. Analisis ini dikarenakan dugaan korupsi berasal dari dana hibah yang digunakan untuk membeli obat ilegal. Kasus-kasus tersebut yang merupakan jenis fraud korupsi dengan pengklasifikasian pengadaan barang dan jasa. Kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di Provinsi Papua, dari 18 kasus korupsi berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, ICW menemukan ada sebanyak 9 kasus atau sekitar 50% modus yang berupa markup atau penggelembungan harga. Modus markup sering digunakan oleh para tersangka ketika adanya proses pengadaan barang dan jasa. Terdapat dua pola yang jamak dilakukan. Pertama, sebagian nilai markup yang diterima oleh penyedia akan diberikan kepada pejabat suatu instansi. Kedua, adanya commitment fee yang diberikan kepada pejabat untuk mendapatkan proyek. Sepanjang tahun 2018 hingga 2020, diketahui bahwa kasus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa sering terjadi ketika adanya proyek infrastruktur. Berdasarkan hasil pemantauan, terdapat 12 dari 18 kasus korupsi terjadi saat pekerjaannya berfokus pada proyek infrastruktur. Nilai kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi infrastruktur sekitar 20,7 miliar rupiah. Terlihat bahwa korupsi pengadaan berkorelasi dengan proyek infrastruktur yang sedang atau sudah dikerjakan. Hal ini dapat berdampak pada kualitas proyek infrastruktur. Dari seluruh kasus yang terpantau, ICW juga melakukan analisis terhadap sektor yang dikorupsi oleh para pelaku kejahatan. Hal ini untuk melihat kerentanan terhadap satu sektor, sehingga harapannya akan ada mitigasi risiko terkait potensi korupsi yang muncul. Ditemukan bahwa sektor yang paling banyak terjadinya korupsi adalah sektor transportasi. Sektor ini antara lain berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana, serta pembelian alat transportasi. Sementara itu, sektor lainnya sama rentannya. Setelah tahu mengenai data pengadaan barang dan jasa di Papua, kita akan mengetahui lebih dalam nih perihal cara atau proses dari PBJ di Papua. Cara pengadaan barang atau jasa pada PBJP secara garis besar dibagi menjadi dua kelompok, yaitu melalui swakelola dan melalui pemilihan penyedia. Swakelola dilakukan dengan cara memperoleh barang atau jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah, organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat. Pemilihan penyedia dilakukan dengan cara memperoleh barang atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Dalam hal ini, KLPD memilih penyedia untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan. Proses pengadaan melalui beberapa proses. Yang pertama, persiapan pemilihan penyedia. Yang kedua, perencanaan pemilihan penyedia. Yang ketiga, melakukan pemilihan penyedia. Yang keempat, pelaksanaan kontrak pengadaan. Yang kelima, pengawasan dan pengendalian pengadaan. Yang keenam, penyerahan hasil pengadaan. Secara fakta di lapangan dan mayoritas praktik, cara yang sering digunakan dalam proses pengadaan barang dan atau jasa pemerintah dilakukan dengan cara pemilihan penyedia. Dari proses pengadaan barang dan jasa tersebut, pasti beberapa di antaranya memiliki titik-titik yang dapat menjadi sebab terjadinya fraud. Titik lemah di tiap prosesnya yaitu: yang pertama, titik lemah perencanaan. Ada identifikasi keinginan, bukan kebutuhan. PA atau KPA merangkap sebagai PPK, bukan bertindak sebagai. Kemudian ada PPK tidak bersertifikat, dan lain sebagainya. Yang kedua itu titik lemah persiapan. Yang pertama, tidak dilakukan pengujian ulang RUP. Yang kedua, penyusunan spesifikasi teknis hanya sekedar copy paste brosur. Yang tiga, yaitu penyusunan HPS dengan indikasi markup dan lain-lain. Yang ketiga, titik lemah pemilihan penyedia. Dari tidak dilaksanakan melalui IPROK, evaluasi penawaran dan kualifikasi yang mengada-ngada, sampai dengan tidak dilakukan pemeriksaan lapangan. Yang keempat, titik lemah pelaksana pekerjaan. Dari tidak melaksanakan rapat persiapan, pelaksana kontrak, sampai dengan berita acara pemeriksaan dan serah terima tidak sesuai dengan kondisi pekerjaan. Titik lemah yang terakhir yaitu titik lemah pada penyedia barang atau jasa. Yang pertama itu ada izin usaha palu gada atau apalumagada, alamat palsu,
pinjam bendera, tidak bertanggung jawab pada pelaksanaan pekerjaan, dan lain-lain. Atas titik-titik lemah tersebut, sangat berpotensi atau sangat berisiko terjadinya fraud. Namun, apa itu risiko fraud? Sebelum itu, kita perlu mengetahui arti dari risiko. Risiko adalah segala sesuatu yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan yang diukur berdasarkan kemungkinan dan dampaknya. Nah, risiko fraud adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan dampak potensial jika terjadi. Untuk memanajemen risiko fraud, COSO atau Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission telah membuat pedoman yang merupakan 5 prinsip pengendalian, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan monitoring aktivitas, yang juga dipakai sebagai dasar pedoman pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah atau SPIP di pemerintahan Indonesia. Pedoman yang pertama yaitu menetapkan kebijakan manajemen risiko kecurangan sebagai bagian dari tata kelola organisasi. Yang kedua, melaksanakan penilaian risiko kecurangan secara komprehensif. Yang ketiga, merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan pencegahan dan pendeteksian aktivitas pengendalian. Yang keempat, menyusun laporan kecurangan berdasarkan hasil investigasi. Yang kelima dan terakhir, yaitu melakukan monitoring dan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan program manajemen risiko kecurangan. Selain menggunakan pedoman dari COSO, kita juga dapat menetapkan area peningkatan pengendalian kecurangan sebagai bentuk manajemen risiko fraud. Area peningkatan pengendalian kecurangan atau APPK yang dapat dilakukan di pemerintah daerah Provinsi Papua yaitu pertama, kebijakan kecurangan dan struktur anti kecurangan dengan rencana berupa menetapkan kebijakan mengenai strategi pengendalian kecurangan yang telah mengakomodir pencegahan, deteksi, dan respon serta membentuk satgas pengendali kecurangan yang terintegrasi mulai dari proses perencanaan, desain, koordinasi, pengembangan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana hasil asistensi. Yang kedua, standar perilaku dan disiplin dengan rencana penindakan berupa menyusun program kegiatan mengenai pemahaman nilai-nilai kode etik ASN dan mensosialisasikannya secara berkelanjutan. Yang ketiga, penilaian risiko kecurangan atau fraud risk assessment dengan cara menyusun dan menetapkan kebijakan atau pedoman mengenai pengendalian risiko dan melakukan identifikasi dan penilaian risiko ke semua OPD. Yang keempat, manajemen sumber daya manusia dengan cara menyusun program kegiatan mengenai kepedulian ASN terhadap fraud. Yang kelima, itu manajemen pihak ketiga dengan rencana berupa menyusun dan menetapkan kebijakan atau pedoman mengenai due diligence yang mengatur sistem, prosedur, dan metode penilaian risiko kecurangan dari pihak ketiga, serta mempublikasi komitmen anti kecurangan sebagai bentuk edukasi kepada stakeholder dan masyarakat. Yang keenam, yaitu sistem whistleblowing, yaitu tindakan yang dilakukan oleh individu atau beberapa orang pegawai yang melaporkan kemungkinan kecurangan atau aktivitas kecurangan yang terjadi. Yang ketujuh, deteksi proaktif adalah menyusun dan menetapkan kebijakan atau pedoman mengenai pemantauan indikasi kecurangan atau red flags sedini mungkin. Yang kedelapan, investigasi dengan cara membentuk dan menetapkan bagian khusus pada inspektorat untuk melakukan audit yang bersifat investigasi dan meningkatkan kompetensi auditor internal dengan memberikan pelatihan audit investigasi, probability audit, audit reguler, surprise audit, dan audit berbasis risiko, serta menyusun dan menetapkan kebijakan atau pedoman audit investigasi. Dan yang terakhir yaitu tindakan korektif dengan cara menyusun dan menetapkan kebijakan atau pedoman mengenai mekanisme pelaporan kepada instansi berwenang terhadap kasus kecurangan yang mengarah pada tindak pidana. Nah, bagaimana? Mudah bukan memahami fraud dan seluk-beluknya? Apalagi juga terdapat contoh nyata kasus yang terjadi beserta cara memitigasinya. Diharapkan setelah ini kita semua dapat memahami fraud, risiko fraud, modus-modusnya hingga cara memitigasinya dan manajemen fraud tersebut. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Fill me out with your smile.